Hari ini saya akan bahas apakah di bulan Agustus BI akan menaikkan suku bunganya, lalu apakah akan berdampak daripada kinerja emiten properti yang listing di Bursa Efek Indonesia. Kita bahas di video kita hari ini. Let's go! Hai, salam kenal. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, di channel ini saya bisa share tentang pasar saham, investasi, properti, maupun seputar tentang bisnis. Hari ini kita akan ngebahas beberapa emiten yang listing di Bursa Efek Indonesia dan di sektor properti. Ya, tentu saya akan bagi menjadi dua segmen. Yang pertama itu adalah properti yang berhubungan dengan consumer. Ambil contoh tentang Pewon, tentang BSDE, tentang CTRA, ya, tentang SMRA. Mereka customer-nya itu adalah personal. Ambil contoh segmen yang berikutnya itu adalah industri. Ya, ambil contoh misalkan Demas, Kija, BES, ya. Mereka adalah target marketnya adalah ya company yang mereka adalah jual lahan komersial, ya. Jual lahan industrial. Jadi ini adalah dua segmen yang berbeda. Jadi belum tentu kenaikan suku bunga berdampak oleh semua emiten. Lebih detailnya kita bahas di komputer. Emiten pertama yang kita akan bahas adalah CTRA. CTRA menurut saya adalah salah satu perusahaan properti yang sangat menarik. Kenapa? Kita bisa lihat ya, daripada ringkasan pre-salesnya di tahun 2021 dan 2022, ya ini justru bisa dibilang tidak kena pandemi, malah growth-nya luar biasa. Ya, kalian bisa lihat ya. Berikutnya, ya kalau berhasil tahun 2022 ini adalah dalam 5 tahun terakhir adalah penjualan terbaik mereka. Ya, tapi ini yang harus saya berikan note kepada kalian. Kenapa? Di sini kita bisa lihat adalah cara pembayaran daripada konsumennya CTRA. Ya, kita bisa lihat di sini itu dari 2018 cara pembayarannya itu di KPR itu adalah 48%. Sedangkan 37%-nya adalah tunai bertahap, artinya bayar cicilan ke developer. 15%-nya itu bayar tunai. Ini orang yang nggak butuh duit ya, duitnya banyak langsung bayar cash, tapi jarang yang seperti itu. Yang menariknya itu di mana ada 25% atau 21% di tahun 2021 dan 2022 yang komposisi bayar tunainya ini makin lama makin besar. Apakah ekonomi sudah bertumbuh akhirnya mereka bisa bayar tunai lebih banyak? Saya tidak tahu ya. Yang pasti saya bukan dalam golongan mereka. Nah, tapi kebalikannya juga ya, kita bisa lihat komposisi KPR pada tahun 2021 dan 2022 itu adalah 58%. Kita bisa lihat ya. Ini komposisi adalah terbesar dalam 5 tahun terakhir. Kenapa orang mau KPR? Ya karena itu adalah saat momen yang paling tepat, yaitu suku bunga lagi murah-murahnya gitu ya. Jadi nggak heran mereka pingin menggunakan KPR, ya kan? Kita bisa lihat juga di sebelah kanan, yaitu adalah penjualan mereka itu sebenarnya paling banyak di harga berapa sih ya? Kalau kita lihat pada tahun 2021, yaitu penjualan di CTRA itu kurang lebih 1 sampai 5 miliar. Karena ya kita bisa lihat 1 sampai 2 miliarnya itu di 34%, tapi 2 sampai 5 miliar itu di 35%. Jadi ya 11-12 lah, kurang lebih sama gitu ya. Nah, tapi di 6 bulan pertama 2022 kita bisa lihat ya, di harga rumah 2 sampai 5 miliar itu komposisinya lebih besar daripada harga 1 sampai 2 miliar. Jadi kita bisa melihat ya komposisinya sebenarnya itu lebih bagus karena bisa kenapa? Ini segmen yang udah mulai menengah ke atas ya. Penjualan di harga 2 sampai 5 miliar. Nah, menurut saya pribadi apabila terjadinya kenaikan suku bunga akan sedikit mempengaruhi terhadap penjualan CTRA ke depannya. Ya, tapi kita juga nggak tahu bagaimana BI ini menaikkan suku bunganya. Apakah sekaligus dengan skala suku bunga yang tinggi atau pelan-pelan dari 35% ke 3,75 ke 4% dulu. Jadi ya mungkin bunga KPR juga pelan-pelan dari 5% ke 6% ke 7%, yang nggak langsung tiba-tiba ke 8% ke 10%. Nah, kalau seperti itu pelan-pelan menurut saya tidak terlalu berdampak daripada
emiten properti seperti CTRA ini. Emiten kedua yang saya akan bahas adalah PWON atau Pakuwon Jati. Ya, ini salah satu emiten properti yang saya suka karena saya sendiri pernah ketemu dengan salah satu manajemen Pakuwon di TP ya, Tanjungan Plaza di Surabaya. Ya, menurut saya mereka punya manajemen tidak perlu diragukan lagi dengan track recordnya udah berapa puluh tahun di bidang properti. Nah, tapi Pakuwon Jati ini punya bisnis model yang berbeda. Jadi kita nggak bisa menyamakan kalau suku bunga itu akan berdampak ke semua sektor properti. Kenapa saya ngomong begitu? Kita ambil contoh ya, ini adalah revenue breakdown mereka by segmentasi. Ya, kita bisa lihat ya, yang paling besar itu adalah retail leasing ya, yang di 45,9% ya. Itu adalah apa? Itu adalah mereka sewakan mereka punya mall kepada mereka punya tenan-tenan ya. Di Gancit, di Kokas, di TP, ya kan, di Pakuwon, ya itu semualah ya, pendapatan paling besar mereka itu adalah di situ, yaitu adalah recurring income. Ya, pendapatan ini terus datang dan menurut saya ini tidak ada hubungannya dengan suku bunga. Ya, jadi ketahanan itu kan nggak bayarnya memang setiap bulan gitu. Jadi tidak ada hubungan dengan suku bunga KPR ya. Jadi menurut saya di emiten properti seperti Pakuwon Jati ini tidak akan terlalu dampak karena 45,9%-nya itu adalah tidak melakukan KPR. Tapi jangan salah, ya, yang terbesar kedua itu adalah condo sales. Ya, kita bisa lihat yang di warna merah ini 27,9%. Ya, di tahun 2021 itu 28,9% mereka juga ada bikin apartemen. Nah, apartemen ini bayarnya itu adalah ya kalau nggak KPR cicilan. Nah, ini kalau suku bunga naik, inilah yang akan mempengaruhi di Pakuwon ini. Cuman tidak terlalu besar, hanya sekitar di bawah 30%. Yang lainnya seperti ya service apartment, seperti hotel, seperti office leasing, itu juga tidak ada dampaknya, menurut saya tidak ada hubungannya dengan bunga KPR. Kita akan bahas satu emiten properti lagi, tapi yang di segmen berbeda, yaitu adalah di industrial ya. Kita akan bahas tentang Demas. Ini saya ambil daripada Public Expose di tahun 2021 karena 2022 belum keluar. Kita bisa lihat ya, lebih dari 70% itu adalah penjualnya ke segmen industrial. Ya, baru di 2020 7,7% di residensial dan di tahun 2021 17,4% itu di residensial juga. 2022 saya nggak dapat informasinya, tapi bisa dibilang secara persentase tidak terlalu besar. Jadi bisa saya bilang apabila ada kenaikan suku bunga dan bunga KPR juga naik, menurut saya tidak akan terlalu berdampak kepada emiten seperti Demas ini. BTW, 3 emiten tadi hanya adalah pendapat saya pribadi, dan silakan kalian juga melakukan PR kalian. Bisa aja kalian suka emiten BSDE, misalkan SMRA, atau KIJA, atau BES. Kalian bisa melakukan PR kalian dan kita akan ngobrol di kolom komentar. Silakan tulis pendapat kalian masing-masing. Dan sekian video kita hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan saya sendiri juga sudah mulai berinvestasi di properti real. Ambil contoh misalkan saya berinvestasi di kos-kosan, ya kan. Menurut saya ke depannya nanti ada capital gain dan positive cash flow juga yang saya bisa hasilkan setiap bulannya. Dan tentu secara investasi di saham saya juga sudah mulai nyicil 2 emiten properti yang menurut saya menarik. Tentu sampai sekarang masih dalam kondisi floating loss, tapi saya percaya tahun 2024, tahun 2025 ke depannya itu akan bagus secara real maupun secara saham propertinya. Dan apabila kalian tertarik untuk beli kaos seperti saya yang berhubungan dengan ada quote sahamnya seperti di quote saya, never invest in a business you cannot understand, kalian bisa kunjungi atau main ke Instagram investi_official. Baju ini hanya seharga 100.000 saja. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa juga main ke Instagram saya di Yusuf Arifin Yusuf atau di TikTok saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.